Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di ETA Kelas. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Tujuan pelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dan ciri-ciri koloid, dan yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis koloid. Sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi dan medium yang menyebarkan zat disebut medium pendispersi. Berdasarkan besarnya ukuran partikel, sistem dispersi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem dispersi halus atau yang disebut dengan larutan. Yang kedua, sistem dispersi atau yang disebut dengan koloid. Dan yang ketiga, sistem dispersi kasar atau yang disebut dengan suspensi. Adapun perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid bisa disaring hanya dengan membran semipermeabel atau dengan penyaring ultra. Sedangkan suspensi bisa disaring dengan penyaring apa saja. Perbedaan yang kedua, larutan terdiri dari satu fase dan termasuk dalam campuran homogen. Sedangkan koloid terdiri dari 2 fase yang termasuk dalam campuran heterogen. Walaupun secara kasat mata bisa dilihat bahwa koloid itu terdiri dari satu fase, tetapi koloid termasuk dalam campuran heterogen. Sedangkan suspensi terdiri dari 2 fase dan masuk dalam campuran heterogen. Perbedaan yang ketiga, larutan bersifat stabil sehingga tidak mudah memisah. Contohnya larutan garam. Sedangkan koloid bersifat stabil atau sukar memisah. Contohnya cat, kabut, susu, dan lain sebagainya. Suspensi tidak stabil sehingga sangat mudah memisah atau mengendap. Contohnya campuran air dan kopi. Perbedaan yang keempat, larutan terlihat jernih sedangkan koloid dan suspensi tidak jernih. Dan perbedaan yang terakhir berdasarkan ukuran partikelnya. Berdasarkan ukuran partikelnya, larutan ukuran diameter partikelnya lebih kecil dari 10 pangkat min 7 cm, sedangkan koloid ukuran diameter partikelnya berkisar antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan suspensi ukuran diameter partikelnya lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Jadi yang lebih halus itu pada larutan. Nah, adapun contoh jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, jenis-jenis koloid bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat disebut sol padat. Sedangkan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair disebut sol. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas disebut aerosol. Untuk fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat disebut emulsi padat atau gel. Fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair disebut emulsi. Dan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas disebut aerosol. Fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padat disebut buih padat. Sedangkan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair disebut buih. Bagaimana? Apakah kalian paham? Baik, untuk memahami lebih jauh, maka kita dapat melihat contoh-contoh jenis koloid. Yang pertama, sol padat antara
fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Contohnya gelas warna dan intan hitam. Yang kedua, sol, fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contohnya cat dan juga tinta. Aerosol, fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap dan juga debu di udara. Yang keempat, emulsi padat, fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat. Contohnya margarin dan keju. Yang kelima, emulsi, fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Contohnya santan dan juga susu. Gas, contohnya kabut dan awan. Yang ketujuh, bui padat, gas di dalam padat. Contohnya batu apung dan styrofoam. Dan yang terakhir, bui, fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair. Contohnya bui sabun dan juga krim. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.